Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini akan kita bahas terkait disiplin. Jadi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan baik. Disiplin itu adalah materi terakhir dari keseluruhan paparan materi yang sudah kita pelajari selama satu semester ini. Jadi setelah kita recruitment, kemudian selection, kemudian kita juga membuat job analysis, job design, kemudian kita mengatur wage, salary, compensation, benefit, kemudian how to solve dispute, dan kemudian materi terakhir adalah disiplin, itu bagaimana menerapkan dan menegakkan disiplin untuk para pegawai kita. Discipline means getting obedience to rules and regulation of the organization. Discipline is absolutely essential for the smooth running of business. Thus, discipline can be regarded as a force that requires employee to follow the rules and regulation of an organization considered vital for its efficient working. In brief, discipline is an employee's self-control which motivates him to comply with the organization goals and objective. Jadi dengan adanya disiplin, berarti ada seperangkat aturan yang sebaiknya diikuti oleh para pegawainya. Dengan demikian, aturannya tetap terlaksana, kemudian tata tertib juga terlaksana, sehingga produktivitasnya juga membaik gitu. Jadi obviously disiplin, saya yakin Anda sudah cukup paham apa perlunya disiplin dan apa perlunya tata tertib dalam suatu tatanan lembaga, organisasi atau perusahaan. Main karakter of disiplin, ada 3 karakteristik ini dari disiplin. First one, to guarantee successful fulfillment of organizational goals, it motivates workers to abide by the instruction issued by the management of superiors. Second, it is a negative approach in the sense that it discourages employee in undertaking some activities while encouraging to undertake the few others. On violation or disobedience of organization rules, it imposes fine or reprimand. Therefore, it is also called a punitive or big stick approach. Jadi disiplin ini bisa juga dinamakan sebagai big stick approach. Tujuannya agar tertib, kemudian motivasinya tetap terjaga, kemudian pegawai juga tahu apa yang dilakukan, sehingga kalau tata tertib tersebut dilanggar, ada hukumannya. Apakah hukumannya seperti apa? Nah, mereka bisa tahu jelas. Apakah misalkan katakanlah gajinya dipotong, atau misalkan mendapatkan surat peringatan, ataukah misalkan diberhentikan dan lain sebagainya. Itu tujuannya, itu adalah karakteristik dari disiplin. Discipline acts as a cornerstone for the smooth functioning of any enterprise. Absence of discipline in any industry can create a great amount of commotion and confusion, thereby decreasing its productivity. All steps should be taken to encourage mutual trust and confidence between the workers and the management, which is indispensable to bring about needed discipline at the workplace. Jadi, untuk berjalannya suatu tatanan perusahaan, organisasi atau lembaga, maka ini dibutuhkan oleh disiplin. Apakah sebagai suatu perusahaan itu menerapkan dengan ketat sekali, atau misalkan hanya beberapa faktor atau poin saja, itu kembali kepada kebijakan dari perusahaan, organisasi atau lembaga itu sendiri. Kalau kita misalkan sebagai pemilik suatu kursus, misalkan kita ingin menerapkan disiplin, katakanlah pegawai sebaiknya datang 30 menit sebelum mengajar. Kalau tidak, berarti akan ada bla bla. Itu berarti untuk punishment-nya atau reward-nya seperti apa, atau peringatannya seperti apa, itu bisa tergantung dari kebijakan masing-masing. Bentuk-bentuk dari tindak indisipliner ini ada 2, ada indisiplin dan kemudian ada misconduct. Kalau indisiplin, misalkan katakanlah datangnya terlambat, misalkan harusnya sebaiknya masuk jam 9 tapi masuk jam setengah 10, atau misalkan masuk tanpa memberikan kabar gitu, misalkan mohon maaf, maksudnya tidak masuk tanpa memberikan kabar, itu indisiplin. Atau misalkan sebaiknya laporan dikumpulkan pada hari Kamis, tapi ternyata hari Kamis masih belum selesai dan baru selesai hari Jumat dan lain sebagainya. Itu berarti tindakan indisiplin. Nah, kalau misconduct ini dia lebih membahayakan dan biasanya lebih melanggar peraturan dan hukum. Katakanlah menipu laporan keuangan atau mengambil uang perusahaan. Kemudian misalkan dia menjual data atau rahasia perusahaan dan lain sebagainya. Itu jauh lebih berbahaya dibandingkan tindakan indisiplin pada umumnya. Untuk beberapa kategori misconduct ini atau yang tindakan-tindakan tadi ini beberapa hal, ada pertama minor contravention, kemudian major contravention, dan kemudian intolerable offenses. Untuk minor contravention ini misalkan negligence, minor disobedience to rule, carelessness. Jadi misalkan kalau ada aturan tidak peduli, katakanlah sebaiknya memakai pakaian seragam, ini katakanlah datang ke ke tempat kerja, misalkan mengenakan sendal jepit, misalkan kemudian jeans bolong misalkan, atau saya baju transparan dan sebagainya. So that's minor contravention. Biasanya kalau ini cukup mendapatkan peringatan atau teguran saja, ini bisa cukup.
Kemudian major contravention, nah ini yang lebih tingkatannya lebih berbahaya. Ini misalkan lying, cheating, stealing. Nah, misalkan mencuri data, misalkan mencuri produk, kemudian berbohong, memasukkan laporan. Nah, ini termasuk major contravention. Kalau di sini bagaimana hukumannya? Ya misalkan kita bisa memberikan peringatan, bisa dipotong gaji, tapi tergantung dari apa tindakan yang dilakukan itu berpengaruh terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga yang kita miliki. Kemudian intolerable offenses ini kalau biasanya terkaitan dengan hukum, dan ini biasanya perlu membutuhkan pihak yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, misalkan dengan polisi. Ini beberapa contohnya, misalkan try to use weapon, use of drugs on the job, smoking near inflammables. Ini misalkan menggunakan senjata tajam, misalkan mengancam orang lain menggunakan senjata. Macam menggunakan narkoba, misalkan, atau merokok dekat barang-barang yang berbahaya atau bisa meledak atau bisa terbakar. Nah, itu beberapa hal yang membahayakan sehingga butuhkan pihak lain, misalkan polisi, untuk mengamankan situasi tersebut. Jadi tergantung dari kategori misconduct yang dilakukan oleh seorang pegawai, kita sebagai pimpinan bisa menyelesaikannya tergantung dari kebijakan dan kemudian dari komunikasi yang akan dilaksanakan sesudah hal tersebut terjadi. Ini beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tingkat indisipliner atau misconduct tadi. Ini fixation of responsibility, proper framing and communication of rules, rules and regulations should be reasonable, equal treatment, prompt action, dan search for the facts. Jadi kalau misalkan kita sudah beritahukan, say via WhatsApp kepada para pegawai bahwa tindakan disiplin sebaiknya ini, dan ternyata masih tidak dilaksanakan dengan baik, dan ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita terapkan agar tindakan disiplin tersebut bisa diterapkan dengan lebih baik. Yang pertama adalah fixation of responsibility. Jadi sebaiknya ada yang memang berwenang untuk meningkatkan responsibility tersebut. Kalau pihak HRD misalkan skop pekerjaannya terlalu luas, berarti kita menunjuk satu orang khusus sebagai pegawai yang memastikan tindakan-tindakan disiplin tersebut terlaksana. Kemudian proper framing and communication of rules, misalkan kita bisa terus-menerus mengingatkan terkait disiplin tersebut. Kita bisa gunakan handbook atau guide atau misalkan banner atau misalkan pengumuman Microsoft Word kemudian ditempel di dinding pengumuman dan sebagainya. Jadi diingatkan terus-menerus kepada para pegawai kita. Selanjutnya, rules and regulations should be reasonable. Nah, kalau untuk aturan ini pasti akan ditaati kalau memang masuk akal. Kalau tidak masuk akal, obviously tidak akan dilaksanakan. Katakanlah, kalau hari Senin sebaiknya sebelah kiri memakai sandal jepit, sebelah kanan kakinya memakai sepatu bot dan lain sebagainya misal. Obviously that doesn't make any sense gitu ya. Jadi kalau memang make sense, misalkan karena memang untuk tingkat disiplin dan kemudian kenyamanan, keamanan dan kelancaran perusahaan, organisasi atau lembaga, obviously para pegawai juga akan melaksanakannya dengan baik. Equal treatment, nah ini untuk equal treatment, jadi kalau misalkan ada yang melakukan tindakan indisipliner, sebaiknya mereka mendapatkan hukuman yang sama. Kan mungkin Anda pernah mendengar misalkan keadilan sosial bagi mereka yang good looking. Nah, misalkan karena ini cantik nggak usah lah, nggak apa-apa dihukum, atau karena ini ganteng nggak apa-apa ditegur aja. Tapi kalau yang lain misalkan, wah sebaiknya kamu misalkan menyapu seluruh ruangan atau lain sebagainya. So that's equal treatment. Jadi siapapun yang melakukan kesalahan dan kebetulan kesalahannya sama, berarti hukuman yang diberikan juga sebaiknya sama. Selanjutnya itu adalah prompt action. Nah, ini adalah memberikan penjelasan kepada para pegawai kita apa yang akan diberikan atau dilakukan kalau misalkan tindakan indisipliner atau misconduct ini dilaksanakan. Jadi hukuman-hukumannya itu jelas dan mereka juga mengetahuinya. So they are aware of the consequences are. Selanjutnya search for the facts. Jadi sebelum kita menyalahkan seseorang tersebut atas tindakan yang dilakukannya, sebaiknya kita komunikasikan dulu apa sih penyebabnya. Jadi kita ask the 5W1H 5W1H, kita tanya kenapa, apa persoalannya, sampai orang tersebut melakukan tindakan-tindakan tersebut. Kalau fakta-faktanya sudah jelas, sehingga kita baru bisa menerapkan tindakan-tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Oke, nah itu dia mengenai materi tindakan disiplin yang sebaiknya kita terapkan kepada para pegawai kita. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa dipahami. So again, baik untuk gaji, kemudian kesejahteraan pegawai, kemudian tindakan disiplin yang sebaiknya diterapkan kepada para pegawai, itu tergantung kepada kita para pemilik perusahaan, organisasi atau lembaga dan kebijakannya. Jadi kalau misalkan nanti ada di masa depan sebagai pemilik organisasi, lembaga, perusahaan atau mungkin pemilik suatu usaha, sebaiknya Anda juga berpikir dengan kepala yang jernih, karena untuk manajemen ini sebenarnya tidak hanya untuk memiliki ilmu manajemen saja, tapi juga memiliki pikiran yang bersih dan kemudian hati yang juga bersih. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih teman-teman.
May you all in good health and wealth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.